اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita tidak henti-hentinya senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpah karena nikmatnya. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menambahkan, menyempurnakan nikmatnya yang sudah diberikan kepada kita semuanya, serta senantiasa melimpahkan ampunannya, rahmatnya, kasih sayangnya, hidayahnya, inayahnya, dan senantiasa kita dijaga, dipelihara, dilindungi dari berbagai macam fitnah, musibah, bencana, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya tentang Allah Ta'ala berikan keistimewaan, kekhususan kepada umat ini, umat akhir zaman ini, yakni kita semuanya umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW juga memberitahukan tentang kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kita SAW, sehingga dengan itu Nabi SAW dan umatnya menjadi umat yang mulia. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku diberikan oleh Allah Ta'ala 5 keistimewaan yang belum pernah diberikan kepada seorang pun atau seorang nabi pun sebelumku dan umat-umat sebelumku. Yang pertama yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah nusirtu birra'bi masirata syahr. Aku ditolong oleh Allah Ta'ala dengan dicampakkan rasa takut kepada musuh 1 bulan perjalanan, yakni sebelum dimulainya peperangan, musuh itu sudah ketakutan. Artinya Nabi SAW diberikan rasa keberanian yang luar biasa. Dan umat ini juga diberikan keberanian yang luar biasa ketika ada perperangan antara umat Islam dengan umat kafir. Yang kedua, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan untukku bumi ini, di mana saja dia berada, sebagai tempat sholat. Boleh digunakan untuk sholat di mana saja berada. Dan ketika tidak ada air untuk bersuci itu, maka bumi inilah sebagai penggantinya. Tanah inilah sebagai gantinya. Debu inilah sebagai gantinya. Maka nasihat Nabi SAW, فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةِ فَلْيُصَلِّ. Oleh karena itu, siapa saja dari kalangan umatku yang didatangi waktu sholat, yang datang kepadanya waktu sholat, maka hendaklah dia sholat. Karena sudah diberikan kemudahan sedemikian rupa. Di mana saja dia berada, di kantornya, di rumahnya, di tempat kerjanya, di sawah ladangnya, di perjalanannya, semuanya boleh digunakan untuk sholat. Dan tidak ada alasan untuk tidak dapat bersuci, karena umat-umat yang dahulu yang namanya berwudu itu pasti dengan air, nggak bisa dengan yang lainnya. Nah, umat ini nggak ada air, bisa menggunakan debu, bisa menggunakan tanah. Maka sholatlah ketika datang waktu sholat itu. Dan alhamdulillah kita baru selesai menunaikan sholat. Dan umat ini lagi diberikan keistimewaan yang banyak. Setelah selesai sholat fardu itu, ada waktu-waktu yang sangat utama. Ada waktu yang sangat utama, yang mustajabah, yang sangat besar akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala segala hajat kita, permintaan kita. Yang dulu pernah kita sebutkan ada 3 yang sangat utama, yang paling utama. Ketika kita setelah selesai salat fardu, itu sangat utama doanya. Ketika kita berada di majelis taklim seperti ini juga sangat utama, sangat istimewa. Dan ketika kita berada di sepertiga akhir waktu malam, sangat utama. Sepertiga akhir waktu malam itu semua umat mendapatkannya. Setelah salat fardu begini, umat ini mendapatkan keistimewaan luar biasa. Dan ketika di majelis seperti ini, umat ini juga mendapatkan keistimewaan yang luar biasa.
Jadi satu dapat mereka, kita dapatkan dua gitu. Satu dibanding dua. Dan kita mendapatkan ketiga-tiganya itu. Yang ketiga, uhallat liyal ghanaim wa lam tuhallu li ahadin qabli. Dihalalkan bagiku dan bagi umat ini harta rampasan perang yang belum pernah dihalalkan kepada seorang nabi pun atau umat-umat sebelumku gitu. Jadi bukan hanya satu umat, satu orang pun belum pernah mendapatkan itu. Artinya dulu ketika para nabi dan umat-umat sebelumnya itu diperintahkan oleh Allah untuk berperang, ketika mereka mendapatkan kemenangan, mereka mendapatkan harta rampasan yang sangat banyak, sangat bernilai, tapi tidak ada satupun yang boleh diambil oleh mereka. Jadi bagaimana dalam Al-Quran, dalam hadis Muslim, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, para nabi itu mengumpulkan harta rampas perang di tanah lapang, di lapangan. Lalu kemudian berdoa menunggu ada api dari langit menyambar harta rampasan perang itu, sehingga habis hilang gitu. Nah, tapi umat ini menjadi halal bagi mereka harta rampasan perang itu, dan bahkan musuh yang tertawan itu boleh menjadi hamba sahaya. Jadi keistimewaan yang luar biasa itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, u'titu syafa'ah. Aku diberikan Allah Ta'ala syafaat. Dan syafaat ini satu yang paling istimewa, yang itu diharapkan oleh seluruh penduduk bumi. Dan Nabi SAW mendapatkan tiket itu untuk memberikan syafaat siapa saja yang dikehendaki oleh Nabi SAW. Dengan ada syarat dan ketentuan yang berlaku tentunya. Dan semua umatnya Nabi SAW semuanya berpeluang untuk mendapatkan syafaat itu. Kita nggak tahu dosa mana yang tidak terampuni. Kita tidak tahu ibadah mana, amal soleh mana yang diterima. Ketika ada masalah, ketika ada tuntutan-tuntutan di hari kemudian nanti, maka Nabi SAW lah yang akan menyelamatkan kita. Sama dengan dulu pembahasan tentang orang berhutang sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah, masih di zaman Mekah. Ketika ada orang berhutang, Nabi SAW sangat berat hati untuk mendoakan, mensalatkan. Tapi ketika Nabi SAW sudah berhijrah ke Madinah, Nabi SAW bersabda, siapa saja dari kalangan umatku dan siapa saja yang meninggal dalam keadaan meninggalkan harta, biarkanlah harta itu menjadi hak waris keluarganya. Jadi Nabi SAW yang menanggung hutangnya untuk dibayarkan kepada orang beriman itu, sedangkan mereka kalau meninggalkan harta itu menjadi warisan untuk keluarganya. Jadi itu satu gambaran yang betapa Nabi memang luar biasa meletakkan syariat-syariat itu yang bisa menjaga dan melindungi umatnya ini. Itu yang kelima. Yang keempat, yang kelimanya, wa kana nabiyyu yub'atsu fi qaumin khassah wa bu'istu ilan nasi 'ammah. Setiap nabi yang diutuskan itu untuk kaumnya secara khusus, sedangkan aku diutuskan untuk seluruh kaum, seluruh umat manusia ini, dari barat sampai timur, dari selatan sampai utara, seluruh penduduk bumi ini. Ya, oleh karena itu, siapa saja kaum yang masih tersisa dari sebelumnya, baik itu kaum Yahudi, baik itu kaum Nasrani, baik itu kaum Ad, kaum Samud, apa saja yang masih tersisa di atas muka bumi ini, wajib taat dan patuh pada saat mana Nabi SAW diutuskan di atas muka bumi ini. Setelah nabi-nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, dan disampaikan kepada mereka itu, akan dibangkitkan satu umat nanti yang cirinya adalah ketika mendapatkan kebaikan-kebaikan, mereka bersyukur. Di umat ini yang sangat mengagumkan itu sifat syukurnya kepada Allah Ta'ala. Nah, sedikit-sedikit mengucapkan Alhamdulillah, sedikit-sedikit mengucapkan Alhamdulillah.
Itu mengagumkan sekali di hadapan Allah Ta'ala dan dikagum dan dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kalau kita bertemu, apa kabar? Kita hanya mendengar ucapan Alhamdulillah, Alhamdulillah, begitu. Sehingga masing-masing mendapatkan pahala, mempertanyakan itu untuk menyebutkan Alhamdulillah. Sama-sama kemudian mengucapkan Alhamdulillah. Itu yang mengagumkan. Apa saja keadaannya, senantiasa kita tidak henti-hentinya bersyukur. Dan apabila mendapatkan sesuatu hal yang tidak menyenangkan, mereka bersabar. Bukan hanya sekedar bersabar, tapi juga mengevaluasi diri, introspeksi diri. Nah, itu yang mengagumkan sekali. Padahal sebelumnya tidak ada ilmu dan tidak ada karakter itu. Lalu kemudian Nabi yang disampaikan itu, di antaranya Nabi Isa, Nabi Musa itu bertanya, Ya Rabb, kaifa hadza wala ilma wala hilma? Ya Allah, bagaimana bisa begitu padahal sebelumnya tidak ada ilmu dan tidak ada karakter tentang itu. Lalu kemudian Allah Ta'ala menyebutkan, A'tihim min ilmi wa hilmi. Akulah yang memberi mereka ilmu dan akulah yang memberi mereka karakter itu. Jadi yang mengagumkan pada umat ini, pada kita semuanya ini adalah ketika seseorang itu dikaruniakan ilmu dan ketika seseorang itu dikaruniakan karakter. Karakter untuk senantiasa menghambakan diri, mendekatkan diri, beribadah kepada Allah Ta'ala dengan banyak melakukan kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mengagumkan sekali. Oleh karena itu, dalam kisah yang lalu, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan perang bersama rombongan sahabat, yang di dalamnya ada pasukan perempuan. Nah, Aisyah radhiyallahu anha itu sering dilibatkan oleh Nabi SAW untuk menyertai peperangan-peperangan yang dipimpin oleh Nabi SAW, yang kemudian mereka mempunyai peran-peran yang sangat utama dan sangat luar biasa. Nah, dalam hadis yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ini, yang diriwayatkan oleh jamaah, bahwa ketika dalam perjalanan pulang setelah mendapatkan kemenangan yang luar biasa dalam perjalanan pulang, lalu kemudian rombongan itu sampailah di suatu lembah namanya Al-Baida, istirahat di tempat itu. Nah, ketika sampai di tempat itu, Aisyah radhiyallahu anha kehilangan kalung, gitu kan, inqata'at binli, terlepas. Lalu kemudian baru menyadari ketika sampai di tempat itu, fa'aqaman Nabi SAW ala iltimasi. Nabi SAW tinggal beberapa waktu di tempat itu dan memerintahkan beberapa orang untuk membantu mencari kalung itu. Sehingga satu rombongan itu pun berdiam di tempat itu. Lalu walaisu alamain, dan mereka berada di tempat itu tidak ada air. Walaisa ma'ahum ma, dan mereka juga tidak membawa air. Jadi di tempat itu tidak ada air dan mereka juga tidak membawa bekalan air yang cukup. Maka orang-orang mendatangi Abu Bakar As-Siddiq yang menceritakan, lihat apa yang dilakukan oleh Aisyah ini. Ala tara ila ma suni'at Aisyah. Tidakkah kamu perhatikan apa yang dibawa oleh Aisyah itu? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendatangi Aisyah dan dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, fa'atabani wa qala ma sya'allahu ayyakul. Abu Bakar sebagai ayahnya, sebagai ayah kepada seorang anak perempuan ini, marahlah, mengatakan sesuatu yang Masya Allah gitu. Wa ja'ala yut'inu biyadihi khasirati, dan Abu Bakar As-Siddiq mencubit di pinggangnya ini, khasirati ini. Fama yamna'uni min at-taharruk illa makana Nabi sallallahu alaihi wasallam ala fakhdi, dan saya tidak bisa bergerak karena ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tertidur di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, tertidur sampai datang waktu pagi, sementara tidak ada air. Maka ketika datang subuh itu turunlah ayat tayammum.
dalam surah An-Nisa ayat 43 di ujungnya itu fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah kalian dengan debu, dengan tanah yang bersih. Ketika turun ayat itu bergembiralah semua sahabat karena khawatir bagaimana tidak ada air, bagaimana melaksanakan salat subuh berjamaah pagi hari ini. Lalu kemudian Usaid bin Khudair, seorang sahabat Ansar yang menyertai peperangan ketika itu, mengatakan, "Mahya awwalu barakatikum ya ahli Abu Bakar." Masya Allah, ini bukan kali pertama dengan kesulitan, dengan masalah yang dihadapi oleh kamu wahai keluarga Abu Bakar, menjadi berkah, menjadi kemudahan, menjadi nikmat bagi kita semuanya dan bagi sampai akhir zaman, umat sampai akhir zaman ini gitu. Jadi gara-gara kehilangan kalung itulah kemudian datang kemudahan yang luar biasa, yaitu ayat tayammum. Lalu Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan hadis ini, faba'asanal ba'ir, Nabi SAW perintahkan untuk, jadi setelah tayammum, kemudian salat subuh, kemudian udah beres semua urusan, Nabi SAW perintahkan untuk bangkit, untuk berangkat menuju ke Madinah. Saat bangkit dari tempat istirahat itulah fawajadanal uqda tahtahu, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kami dapati kalung itu berada di bawah unta yang sedang istirahat itu. Jadi semuanya mendapatkan kebaikan. Ketika tidak ada air, turun perintah yang sangat istimewa, yaitu tayammum, yang itu langsung disebutkan, ditegaskan, disyariatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena tidak semua syariat itu diistimewakan dengan firman Allah dalam Al-Quran. Kadang-kadang Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya saja, tidak di dalam Al-Quran. Tapi ini disebutkan dalam Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala sendiri yang menegaskan tentang keistimewaan untuk umat ini, tentang ayat tayammum itu langsung dalam Al-Quran. Hadis riwayat jamaah kecuali Tirmidzi. Nah, hadis ini hadis yang sangat kuat, didukung juga oleh ayat Al-Quran, sehingga memang tayammum itu menjadi istimewa bagi umat ini. Yang menjadi istimewanya lagi adalah umat ini ketika tidak ada air, tapi juga tidak mampu untuk bertayammum, memang tidak bisa apa-apa lagi gitu, dan tidak mempunyai apa-apa lagi untuk sebagai alat bersuci itu. Man adimal ma' was-sa'id bikulli hal yusalli ala hasbi halihi. Barang siapa yang tidak mendapati air dan juga tidak mendapatkan debu, entah itu karena berada di angkasa, ya mungkin sedang tugas ilmiah sebagai astronot atau sebagai apal, tidak ada alasan bagi umat ini untuk tidak bisa salat. Itu istimewanya di situ. Tidak mendapatkan air, tidak juga mendapatkan debu, maka dia bisa melakukan salat ala hasbi halihi, dalam keadaan apapun. Wala i'adata alaihi, dan kalau sudah sempurna melakukan salat, tidak ada kewajiban untuk mengulang, tidak perlu mengulangi lagi salatnya. Katalah salatnya salat zuhur tanpa air, tanpa debu, artinya nggak bisa berwudu dan nggak bisa tayammum, maka tetap salat seperti apa adanya, itu saja. Jadi salatnya tidak gugur, tapi dia bisa salat tanpa wudu, tanpa tayammum itu. Dan ditegaskan ketika nanti kemudian ada air, ada debu untuk bisa tayammum, tidak perlu diulangi salatnya yang sudah dilakukan tanpa wudu, tanpa tayammum itu. Nah, itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha berada dalam satu perjalanan, lalu kemudian
Nah, ini kisah tentang kalung lagi nih. Kehilangan kalungnya yang itu dipinjam dari saudaranya Asma binti Abu Bakar. Lalu kemudian Nabi SAW utuskan beberapa orang untuk membantu mencari kalung itu. Terima kasih sahabat Pak Vipa telah menonton video kali ini. Salam bahagia dari kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.